oleh Mbak Sana, Mbak Hadri, kemudian yang lain. Silakan. Menyaksikan kematian demokrasi di negara tercinta kita, negara Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai simbol kematian yang paling mendalam, kita taburkan bunga atas kematian demokrasi di rezim Jokowi. Ada yang mau? Mas Yang hadir Mas Fatul Wahid bahwa gimana ya? Jajaran ini karena mikrofonnya modelnya gini. Mas Esra mungkin bisa di sebelah dari Mbak atau Mas Bes. Kita juga sebenarnya masih menunggu Mbak Zaki ya. Belum ada. Kemudian teman-teman dari inisiator Mbak Sana itu hari ini, sore ini, pertama ini sekaligus menandai bahwa sudah 2 minggu ya kita melewati proses pemilu yang disebut-sebut sebagai paling buruk dalam sejarah. Dan kita tahu puncak pemilu itu adalah ketika orang memasukkan suaranya ke dalam kotak ini, yang itu kemudian secara bergulir berproses, haknya diberikan kepada siapa yang namanya dicentang atau dipilih. Nah, pada saat itulah sebetulnya demokrasi mengalami pembekuan, ya kan? Dimana apa? Suara rakyat yang dianggap sebagai tadinya suara Tuhan, ternyata di Indonesia itu yang terjadi sebaliknya. Suara rakyat kemudian bertransformasi menjadi suara oligarki, suara orang-orang yang kemudian jauh mengkhianati ketika rakyat itu seakan-akan memasukkan ini untuk menitipkan pesannya supaya aspirasi dikelola dengan baik, tapi justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini kotak suara ini itu tidak semata menyimpulkan kotak suara yang Pilpres tahun ini, tapi Pilpres 2014, 2019 yang hasilnya kita lihat pemimpinnya seperti sekarang. Jadi ini menggambarkan 3 periode pemilu yang kita harapkan hari ini kita beri kembang, kita kuburkan. Itu diharapkan itu bisa diruat gitu ya. Hasilnya nanti setidak-tidaknya tidak seburuk yang kita harapkan, kita inginkan. Nah, ini pendekatan kultural di mana kita berharap dengan diberi kembang oleh para tokoh ini mewakili masyarakat, ya kita berduka peace and peace kotak suara yang harusnya menampung aspirasi baik, tapi yang terjadi sebaliknya. Dan sekaligus kita punya harapan bahwa mudah-mudahan dengan diruat, dikuburkan ini justru nanti yang muncul adalah efek positif dalam jangka-jangka waktu terdekat. Amin ya rabbal alamin. Itu saja ya dari saya, dari kami Project Ditiro sebagai inisiator. Dan nanti setelah masing-masing kami menaburkan bunga ini, akan ada wakil dari Project Ditiro yang membacakan pernyataan sikap dari Project Ditiro. Ya, ada 3 isu yang akan disampaikan nanti, karena banyak pertanyaan kepada kami, apa sikap Project Ditiro setelah Pilpres. Nah, nanti akan dibacakan. Yang substansinya ada 3. Pertama, kami mencatat begitu banyak kecurangan dan kemudian berharap sekali
seluruh lembaga negara itu turun untuk menangani semuanya ini. Satu ya. Yang kedua, kami melihat bahwa ini ada rentetan ya kan, pelanggaran etik, pelanggaran hukum dan sebagainya oleh presiden kita. Nah, kita berharap juga ada upaya-upaya untuk memproses ini semua. Kita serahkan ke parlemen yang sekarang. Dan yang ketiga yang juga sangat penting adalah kita menghimbau sebagai satu negara demokrasi adanya oposisi yang kuat, baik itu diwakili oleh partai politik yang dalam tanda petik tidak berhasil maupun oleh kita semua masyarakat sipil. Nah, nanti detailnya ada di situ ya. Ini pernyataannya tidak terlalu keras, tapi sebetulnya ini mewakili apa yang menjadi istilahnya jiwa dan perasaan kita semuanya. Demikian mantan Presiden SBY, seorang pengarang buku Pilpres 2024 dan cawe-cawe Presiden Jokowi, menjadi pihak yang pertama mendapatkan kue kekuasaan setelah pemilu 2024 dengan diangkat menjadi Menteri ATR atau Kepala BPN. Sejauh yang dapat telusuri dalam riwayat hidup HY, tidak ada pendidikan maupun pengalamannya terkait dengan pertanahan. Padahal demikian banyak masalah terkait pertanahan, mulai dari mandeknya agenda reforma agraria selama rezim Jokowi, maraknya perampasan tanah dan ruang hidup rakyat, hingga berbagai bentuk konflik agraria menyengsarakan rakyat. Selain AHY, muncul nama Prabu Revolusi, seorang yang sempat menjadi bagian dari TKN Prabowo Gibran, diangkat menjadi komisaris PT Kilang Pertamina. Istri Arif Rosyid, Siti Zarah Akina, komandan tim Fanta, pemilih muda Prabowo, diangkat menjadi komisaris PT Pertamina Patraniaga. Tidak jelas kompetensi dan pengalaman mereka di industri minyak dan gas bumi. Mantap. Ini loh tokoh kita. Dua orang. Siap, Mbak. Ini Bu Anissa. Kepala kantor. Ini Pak Hestu. Iya, Pak Hestu. Ada Siap, Pak Does. Enak. Ya. Terima kasih udah dipinjam tempat. Siap.